ada penyebab-penyebab yang menyebabkan seseorang harus melakukan mandi besar atau mandi wajib. Yang dimaksud dengan ihtilam atau mimpi tersebut adalah mimpi yang menyebabkan dia keluar air mani. Mandi yang dilakukan adalah mandi yang dikaitkan dengan hadas. Kalau di mandi berarti niatnya itu adalah ketika air menyentuh salah satu anggota tubuh. Mau yang mana dulu? Jadi kalau ketika mandinya di gayung, pakai gayung, berarti ketika air kena ke kepala kita, rambut kita, disitulah niat kita qasodkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bina TV yang dirahmati Allah, selamat datang kembali dalam program Tanya Ustadz, Umat Bertanya, Ustadz Menjawab. Sebuah program yang membahas persoalan umat dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan tuntunan syariat Islam. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengangkat tema yang sangat penting, yaitu seputar mandi besar atau mandi wajib, yang berkaitan langsung dengan sah atau tidaknya ibadah kita. Telah hadir bersama kita Ustadz Rukman SPD. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Ustadz, sebelum kita membahas terkait seputar mandi besar atau mandi wajib nih, Ustadz mau menjelaskan sedikit terkait dengan mandi besar? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Bina TV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mandi besar atau mandi wajib itu di istilah kita sebetulnya. Kalau di istilah fikihnya ya al-ghusl aja, ghusl, ya, mandi. Cuman kenapa di masyarakat kita dikenal dengan istilah mandi besar atau mandi wajib? Ini sebetulnya untuk memisahkan antara mandi kebiasaan yang kita lakukan dengan mandi yang memang statusnya mandi yang bersifat ibadah gitu ya. Jadi mandi besar atau mandi wajib ini memang hukumnya wajib, dan di sisi lain juga dia ibadah yang dilakukan terhadap sesuatu yang memang terjadi pada diri kita. Kenapa? Nanti karena ada penyebab-penyebab yang menyebabkan seseorang harus melakukan mandi besar atau mandi wajib gitu ya. Lalu nanti ada kaifiat tertentu tentu saja gitu ya yang harus dilakukan, tata cara gitu ya. Memang apakah sama dengan mandi biasa? Itu saja yang namanya mandi sama, cuma nanti memang ada tata cara, kaifiat baku yang harus dilakukan sesuai dengan tuntunan fikih seperti itu. Baik Ustadz. Ustadz, apa yang dimaksud dengan mandi besar Ustadz dalam Islam, dan mengapa hal ini menjadi sangat penting bagi setiap muslim? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dimaksud dengan mandi besar adalah mandi ketika seseorang telah mendapatkan penyebab yang mengharuskan dia mandi. Kenapa disebut mandi besar? Karena mandi yang dilakukan adalah mandi yang dikaitkan dengan hadas, artinya hadas yang kena terhadap seseorang. Hadas yang kena terhadap seseorang itu adalah hadas yang statusnya hadas besar. Karena di dalam fikih itu ada dua hadas, ada hadas kecil dan ada hadas besar. Hadas besar itu bisa diangkat dengan wudhu, makanya disebut hadas kecil. Kenapa? Karena yang dibasuh hanya anggota-anggota tertentu. Sedangkan hadas besar adalah hadas yang menyebabkan dia harus melakukan mandi, bukan wudhu. Kenapa? Mandi itu adalah kan menyiramkan air, sayaluma ala badan, ala jamil badan. Dia mengucurkan air ke seluruh tubuhnya. Jadi seluruh tubuhnya memang harus kena air. Makanya dikatakan dia mandi besar atau mandi wajib, dan dengan kaifiat atau tata cara yang telah ditentukan oleh para ulama di dalam fikih. Seperti itu. Baik Ustadz, kalau dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi nih seseorang mengalami mimpi saat tidur, namun dia tidak menemukan tanda keluarnya air mani. Dalam kondisi seperti ini, apakah ia tetap diwajibkan mandi besar? Oke, baik. Yang dimaksud dengan ihtilam atau mimpi tersebut adalah mimpi yang menyebabkan dia keluar air mani gitu ya. Jadi ketika dia bermimpi dan tidak ada tanda-tanda air mani keluar, maka tentu saja tidak menyebabkan dia harus melakukan mandi besar. Baik, sebaliknya kalau misalnya ia tidak merasa bermimpi nih Ustadz, tapi mendapatkan keluarnya air mani setelah bangun tidur, itu bagaimana hukumnya Ustadz? Air mani itu keluarnya ada karakteristiknya seperti itu gitu ya. Ada karakteristik karena air yang keluar dari
Air yang keluar dari kemaluan seorang laki-laki gitu ya, itu ada 4. Ada air seni, ada air mani, 4 atau 5. Ada air madhi, ada air wadi, seperti itu gitu ya. Nah, air yang menyebabkan keluar yang dari kemaluan seorang laki-laki atau bisa saja nanti perempuan juga sebetulnya mengeluarkan, ada karakteristiknya gitu ya. Kalau air mani itu keluarnya, yang pertama dia karakter air maninya sendiri itulah lengket seperti itu ya. Kalau kita mau umpamakan itu kayak putih telur gitu kalau di dalam bau dan lengketnya seperti itu. Dan nanti dia ketika keluar dia merasakan sensasi gitu ya. Ada sensasi yang ketika keluar. Maka ketika seseorang dia tidur dan ketika bangun ada air yang keluar gitu ya, dia mendapati hal seperti itu, maka ada tanda tanya sebetulnya gitu ya, walaupun dia nggak usah mimpi sebetulnya, tetapi ketika ada karakter seperti itu ketika keluarnya, itulah air mani. Nanti bisa dilanjut. Kenapa? Karena nanti juga ditakutkan itu air mani gitu ya, air wadi. Kalau air wadi itu kan dia tidak mengharuskan seseorang melakukan mandi besar, dia harus wudhu saja. Tetapi dia beda nanti karakter keluarnya itu beda. Ada sensasi seperti itulah. Kalau orang yang sudah keluar ke air mani, dia pasti sudah tahu bahwa ini air mani atau bukan. Oke. Baik, terkait kehidupan berumah tangga Ustadz. Nah, apabila suami istri berhubungan namun tidak sampai keluar mani nih, apakah keduanya tetap diwajibkan untuk mandi besar? Ya, keduanya diwajibkan untuk mandi besar. Karena Rasulullah SAW bersabda, idal taqo al-khotanani, apabila bertemu 2 alat kelamin. Jadi di sana kan tidak disyaratkan harus keluar air mani, tetapi ketika sudah bertemu, dan Rasulullah sendiri bahkan Rasulullah spesifik dia mencontohkan seperti apa ya Rasulullah. Beliau mencontohkannya, Rasulullah SAW beliau ngambil botol kalau nggak salah dengan jarum, dicontoh seperti gitu spesifiknya Rasul. Kalau sudah seperti ini maka harus mandi. Oke. Untuk perempuan, apabila masa haid telah berhenti pada malam hari, Ustaz, namun ia menunda mandi hingga pagi hari, apakah hal tersebut diperbolehkan? Boleh, sebetulnya boleh. Jadi boleh diakhirkan, ya. Tapi nanti yang diakhirkan gitu. Intinya berarti nanti ketika sudah waktu sholat isya, katakanlah dia harus segera melaksanakan isya. Takutnya nanti ketika keluar, apakah sudah keluar dari boleh diakhirkan seperti itu? Boleh saja. Tetapi para ulama menyatakan alangkah baiknya malam yang dilalui tersebut dalam keadaan suci, maka hal minimal yang bisa dilakukan adalah dia mengambil air wudhu saja, artinya berwudhu sunnah seperti itu. Baik, dalam kondisi tertentu Ustadz, untuk pertanyaan selanjutnya nih, seseorang yang sedang dalam keadaan junub, terus dia merasa lapar atau haus, nah ini dia tetap diperbolehkan untuk makan dan minum sebelum mandi wajib atau nggak boleh? Memang alangkah baiknya dia sudah dalam keadaan bersuci, maka tadi hal minimal yang dilakukan adalah dia wudhu dulu. Karena Rasulullah SAW juga menyatakan kan, apabila seseorang sudah bersetubuh dan dia mempunyai junub, atau katakanlah dia mempunyai junub karena hal lain ikhtilaf, maka ketika dia mau minum atau dia mau makan, maka diusahakan dia dalam keadaan suci minimal. Nah, minimalnya dia melakukan wudhu sunnah dulu, seperti itu. Di lain hal nih, bagaimana jika seseorang tertidur dalam keadaan belum mandi wajib, Ustaz? Apakah hal tersebut diperbolehkan juga dalam Islam? Boleh. Untuk selanjutnya terkait niat, Ustaz, apakah niat mandi wajib harus diucapkan secara lisan atau cukup dihadirkan dalam hati saja? Ya, baik. Berarti kita kembali ke definisi apa itu niat. Yang disebut niat, para ulama telah mendefinisikan an-niyatu qasdu syai'. Niat itu adalah qasdu. Qasdu itu menyengaja, atau qasdu itu bermaksud, mempunyai tujuan. Qasdu syai'in muqtaronan bipilih, menyengaja melakukan sesuatu, dia mempunyai tujuan melakukan sesuatu, muqtaronan dipilih, dan sambil dibarengi dengan melakukannya. Niat itu talafud niat itu hukumnya sunnah. Mengucapkan niat itu hukumnya sunnah, gitu ya. Kenapa harus sampai talafud niat? Nah, di sini harus kita para ulama itu mereka sudah jeli. Kenapa niat itu harus talafud? Kita harus dilafadkan, harus diucapkan. Liu'awwina lisan al-qalba, supaya lisan ini bisa membantu hati, mengkondisikan hati sampai si hati ini siap untuk melakukan
niat seperti itu. Dan apabila tidak, bagaimana kalau tidak ditalafur? Ya nggak apa-apa. Karena apa? Karena wa mahalluha al-qalbu, tempatnya niat itu adalah hati. Makanya para ulama menyatakan bahwa niat itu adalah amalan hati. Makanya nanti kalau di bab sholat itu kan rukun itu ada 3 tuh, ada rukun qauli, ada rukun fa'li, dan ada rukun qalbi. Nah, niat itu masuk ke dalam rukun qalbi, rukun hati. Jadi apakah niat kalau tidak ditalafudkan, tidak dilafadkan, tidak diucapkan, ya nggak apa-apa juga. Yang penting ketika dia melakukan itu muktaronan. Jadi kan ada dia ini mau mandi, dia niatnya itu sebelum mandi dia udah berniat, ya itu bukan niat. Kenapa? Karena niat itu harus muktaronan. Jadi sambil dia melakukannya. Jadi ketika nanti kalau di bab wudu berarti niatnya itu dilakukan ketika airnya itu kena ke wajah, ketika wajah menjadi anggota pertama yang kena air. Kalau di mandi berarti niatnya itu adalah ketika air menyentuh salah satu anggota tubuh. Mau yang mana dulu? Jadi kalau ketika mandinya di gayung, pakai gayung, berarti ketika air kena ke kepala kita, rambut kita, disitulah niat kita kosodkan. Kita mempunyai tujuan untuk melakukan mandi, niat mandi gitu ya, karena punya hadas junub. Nah, kalau dia mandinya di kolam, ya tentu saja mungkin anggota tubuh mana yang dia kena awal duluan. Kalau yang masuk duluan ke kolam kaki, ya tentu saja niat itu dilakukan ketika kaki kalau bahasa Sunda mah ngancrup gitu tanya ke air. Nah, disitulah niat. Jadi kondisinya, kaifiatnya beda-beda. Tetapi niat adalah pekerjaan hati dan diucapkan lisan, hukumnya sunnah. Baik Ustadz. Seringkali seseorang mandi dengan terburu-buru. Nah, lalu ada bagian tubuh yang tidak terkena air. Bagaimana status keabsahan mandi wajib tersebut, Ustaz? Mandinya belum sempurna. Apakah harus diulang? Tidak juga. Sempurnakan. Beda dengan wudhu. Karena wudhu itu mempunyai rukun tertib. Dia harus berurutan. Jadi ketika ada anggota wudhu yang belum kebasuh, maka dia tentu saja harus ngurang dari awal. Ya. Kalau mandi beda. Kalau mandi itu karena nggak ada tertib, jadi ketika ada anggota tubuhnya yang belum kena air, ya sempurnakan saja dia. Tinggal dibasuh tuh yang belum kena air. Jadi kalau katakanlah yang baru kebasuh itu, yang ke bawah dan ada tuh kaki belum, ya udah kakinya aja. Gitu saja sambil niat kembalinya disempurnakan. Gitu. Jadi nggak usah mandi lagi, disempurnakan. Gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, untuk perempuan. Bagi perempuan yang memiliki rambut panjang atau dikepang, apakah diwajibkan untuk membuka kepangan tersebut saat mandi wajib? Diusahakan, karena nanti ditakutkan si airnya itu tidak masuk ke tidak kena ke kulit kepalanya, seperti itu. Jadi diusahakan untuk diurai dulu sebelum dia melakukan mandi besar. Selanjutnya, Ustadz, apakah diperbolehkan menggunakan sabun, sampo atau perlengkapan mandi lainnya saat melaksanakan mandi wajib? Gitu. Nah, inilah yang mungkin juga menjadi pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Bina TV. Apakah mandi wajib boleh menggunakan sabun? Mandi wajib itu beda dengan mandi kebiasaan. Mandi wajib itu mempunyai aturan-aturan yang harus diikuti, gitu ya. Jadi seperti apa? Yang disebut mandi itu, kan di fardu mandi itu ada dua, cuma ada dua. Yang pertama niat, yang kedua adalah ta'mimul badan bil ma. Ya, membasuh seluruh tubuhnya dengan air, dan tidak disyaratkan harus pakai sabun. Jadi memang kalau mandi besar itu ya jangan pakai sabun. Dia mandi dulu dengan tata caranya, tata cara mandi besar gitu ya. Dia basahi seluruh tubuhnya dengan air sampai dengan sempurna. Dan mandi besar itu sebetulnya nggak ribet juga, airnya juga nggak butuh banyak-banyak. Kayaknya tiga kali kalau dia pakai alat, 3 kali cidukan juga dia udah cukup kayaknya. Bukan 3 kali, 3 kali 9 kali, 3 kali untuk kepala, 3 kali tubuh bagian kanan, 3 kali tubuh bagian kiri, udah sempurna itu air mandi seperti itu. Dan harus memang seperti itu. Ketika mandi besarnya dia sudah lakukan, dia boleh melanjutkan dengan mandi biasa, tentu saja berkeramas, disabun, dan hal-hal lain. Ketika mandi wajibnya sudah dilakukan dengan sempurna. Nah, seperti itu. Lagi-lagi sempurna ya Ustaz, ya harus sempurna. Iya. Nah, kalau tadi kan niat harus di awal dengan seiring dengan kita membasuh bagian tubuh kita. Ya. Namun ketika kita lupa berniat nih di awal mandi,
Namun terus kita di pertengahan mandi mengingatnya, itu gimana Ustadz? Apakah mandi tersebut tetap sah gitu? Sah, diulang lagi dari awal niat. Diulang lagi. Kenapa? Karena niat itu harus dilakukan. Ya, tuh bahasanya juga kan, niat harus dilakukan, bukan niat harus dibacakan, harus diucapkan. Niat itu harus dilakukan, harus ada qasad di hati kita ketika air menyentuh salah satu bagian dari tubuh kita. Jadi kalau di tengah-tengah ingat, berarti yang awal itu tuh, yang awal katakanlah si basuhan air itu baru kena ke sini. Berarti air yang kena basuhan ke sini itu belum dikatakan mandi besar. Kenapa? Karena belum ada niat. Berarti otomatis kalau mau dikatakan mandi besar, ya tentu saja harus diniat lagi dari awal, gitu. Oke. Selanjutnya, apakah setelah bermandi wajib nih, kita diharuskan lagi untuk berwudu? Nah, ini tentu saja silang pendapat para ulama. Ada ulama yang menyatakan bahwa dengan kita melakukan mandi besar, mandi wajib, otomatis hadas kecil juga terangkat, gitu ya. Berarti hadas kecil itu adalah hadas yang hanya bisa diangkat dengan wudhu. Kenapa? Karena statusnya ini adalah mandi besar. Berarti seluruh tubuh kan terkena air tuh. Berarti otomatis yang kecil-kecil aja udah keangkat. Itu menurut sebagian ulama. Ada lagi ulama yang berpendapat, gitu ya, dari kalangan Syafi'iyah menyatakan ketika dia mandi besar dengan tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan dia mempunyai hadas kecil, maka mandi besarnya cukup, tidak usah wudhu lagi. Tetapi ketika dia selama mandi besar, gitu ya, selama mandi besar atau bahkan di akhir dia menyentuh hal yang menyebabkan dia batal wudhu, menyentuh kemaluan, gitu ya, ataupun mungkin dia setelah mandi besarnya beres tuh dia kencing, gitu ya, atau mungkin buang air, ya itu juga kan dia mempunyai hadas besarnya terangkat, tapi di sisi lain dia mempunyai hadas kecil, gitu, yang harus diangkat dengan wudhu, gitu ya. Jadi di sisi lain hadas besarnya sudah tidak ada, tapi di sisi lain dia juga punya hadas kecil, seperti itu. Tetapi ini yang harus diketahui bersama, bahwa wudhu sebetulnya wudhu itu kan masuk ke dalam sunnahnya mandi. Jadi sebelum kita melakukan mandi itu disunahkan untuk wudhu dulu, gitunya. Adapun nanti mau wudhu lagi karena tadi saya sudah mandi, udah beres mandi, gitunya, cuman belum dianduk, saya nyentuh kemaluan atau saya buang angin, ya udah berarti mandi besarnya beres, dan tentu saja dia dalam hal tersebut dia punya hadas kecil, dan itu harus wudhu seperti itu, gitunya. Itu silang pendapat, ikhtilaf di para ulama. Baik, oke Ustadz. Untuk selanjutnya nih, bagi anak yang baru memasuki masa balik, seringkali mereka belum memahami kewajiban mandi besar. Apa peran orang tua dalam hal ini, Ustadz? Nah ini memang tugas besar ya, tugas bersama, tugas berat para orang tua yang mempunyai buah hati, gitu ya. Mereka harus memperhatikan tumbuh kembang anak-anaknya, bukan hanya tumbuh kembang dari sisi pengetahuan umum atau tumbuh kembang dari sisi fisik jasmani, tetapi tumbuh kembang yang lain yang berkaitan dengan rohani ataupun dalam hal-hal yang menyangkut ibadah. Kenapa? Karena ketika seorang anak sudah, katakanlah kalau di perempuan sudah haid, kalau seorang laki-laki sudah ihtilam, mimpi besar, mimpi yang menyebabkan dia keluar mani, ataupun kedua-duanya baik anak laki-laki anak perempuan sudah mencapai usia 15 tahun, maka di dalam syariat Islam dia itu sudah dikatakan balik dan dia mempunyai kewajiban-kewajiban, dan sebelum dia melaksanakan kewajiban ada kewajiban yang harus dia lakukan. Apa? Mandi besar. Ketika dia memang mempunyai hal yang menyebabkan dia harus mandi besar. Kalau di perempuan haid. Dan ini memang banyak terjadi di masyarakat. Banyak di antara anak-anak kita yang tidak mempunyai pengetahuan. Dia tidak tahu sih bahwa ketika dia keluar haid dia harus mandi. Atau bukan ada anak laki-laki yang punten. Dia sudah keluar tapi dia tidak tahu bahwa dia harus mandi besar. Maka seumur-umur ketika anak tersebut belum melakukan mandi besar, maka seumur-umur itu pula dia mempunyai junub, hadas besar. Gitu ya.
Dan hadas besar tentu saja harus melakukan mandi besar, gitu ya, karena dia mempunyai hadas besar. Maka ini adalah kewajiban orang tua mengedukasi buah hatinya. Dan ini tentu saja jalan yang panjang, gitu ya, jalan yang panjang. Yang penting orang tua mengetahui, anak-anak pun harus dididik berkaitan dengan kewajiban-kewajiban yang telah mereka punyai berkaitan dengan salah satunya dengan mandi besar. Seperti itu. Oh, Masya Allah, memang peran orang tua sangat penting ya Ustadz ya? Penting sekali. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, kalau misalnya dalam kondisi perjalanan atau keterbatasan air nih Ustadz, seperti saat berada di tempat terpencil, nah itu bagaimana pelaksanaan mandi wajib yang seharusnya dilakukan? Mandi wajibnya tetap dilakukan seperti biasa, cuma nanti mungkin karena keterbatasan air, gitu ya. Maka di sini kita juga harus bisa menghemat. Tadi dulu di bab wudu sudah dibahas bahwa Rasulullah SAW itu wudu itu hanya menggunakan satu mud air. Satu mud air itu 1 liter kurang. Sedangkan ketika Rasulullah SAW mandi besar, wa yaghtasilu bis-so' ila khamsati amdad. Dan ketika beliau mau melaksanakan mandi besar, mandi wajib, beliau itu hanya menggunakan 1 sok air. 1 sok air itu kalau dikonversi ke liter itu 2,75 sekian liter. Berarti nggak banyak juga beliau menggunakan air untuk mandi. Sedangkan beliau adalah orang yang paling sempurna di dalam melakukan tata cara ibadah, gitu ya. Kadang-kadang kita merasa, aduh, saya mau mandi besar, airnya asa kurang nih, gitu ya. Sampai air sebak aja berapa ember atau beberapa tempat itu sampai habis karena merasa asa kurang sempurna mandi kita. Rasulullah SAW saja beliau mandi hanya dengan menggunakan 3 liter kurang dari 3 liter air, gitunya. Maka tapi bagaimana kalau airnya memang terbatas? Nah, di sini gitu ya. Kalau di dalam bab fikih atau airnya hanya diperuntukkan untuk minum, gitu ya, atau airnya memang hanya ada beberapa botol aja, maka nanti di sana kita bisa mengambil alternatif bersuci. Apa alternatif yang bisa kita lakukan? Tayamum, gitu ya. Kita tayamum. Tapi tayamum itu tentu saja bukan untuk mengangkat hadas, tapi tayamum dilakukan supaya kita bisa melakukan ibadah sholat. Seperti itu. Masya Allah. Apabila dalam keadaan terbatas. Ya. Iya, betul. Baik, luar biasa sudah banyak pertanyaan ya Ustadz. Untuk sebagai penutup nih Ustadz, apa saja sih kesalahan yang paling sering terjadi di tengah masyarakat terkait pelaksanaan mandi wajib ini? Baik. Mungkin kesalahan umum mungkinnya bukan kebiasaan atau kesalahan yang biasa gitu ya berkaitan dengan mandi wajib. Yang pertama, mandi wajib itu jangan disamakan dengan mandi kebiasaan. Gitu ya, walaupun nanti di tata caranya ada beberapa tata cara yang hampir sama gitu ya. Tetapi di dalam mandi wajib itu ada syarat, ada fardu, ada sunnah yang harus kita lakukan gitu ya. Yang kedua, mandi wajib itu erat kaitannya nanti dengan niat karena masuk ke dalam fardu ya, rukun gitu ya. Maka itulah ya pembeda. Makanya kenapa harus ada niat? Kata para ulama menyatakan niat itu adalah tamyizun, yang membedakan antara yang mana kebiasaan dan yang mana ibadah gitu ya. Ya, nanti tentu saja hal ini gitunya tidak panjang gitu ya untuk didiskusikan. Berarti kita semua harus memahami, menggali hal-hal yang berkaitan tentang mandi wajib gitu ya, supaya kesalahan-kesalahan yang dianggap umum oleh masyarakat itu bisa diketahui dan supaya bisa kita tidak terjebak di dalam kesalahan-kesalahan tersebut. Jadi yang utama Yang utamanya tentu saja kita harus mau mengkaji gitu ya, kita harus mau ngaji, harus mau mencari apa-apa saja, apa itu yang disebut dengan mandi besar, mana yang termasuk fardunya, mana yang termasuk syaratnya, mana yang termasuk sunnah-sunnahnya, supaya tidak terjebak dengan kebiasaan-kebiasaan yang sebetulnya kebiasaan ini tidak baik juga gitu ya untuk dilakukan. Itu. Luar biasa Ustadz, Masya Allah. Sudah selesai Ustadz pertanyaan-pertanyaannya. Alhamdulillah. Mungkin Ustadz untuk closing statement nih, Ustadz mau menyampaikan penekanan kepada masyarakat terkait dengan mandi besar ini. Sahabat Bina TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
mandi besar atau mandi wajib gitunya adalah mandi ibadah. Oleh karena itu, karena ini adalah mandi yang berstatus ibadah, maka hal yang paling utama tentu saja kita harus mempunyai ilmunya dulu dengan ibadah yang akan kita lakukan, supaya ibadah yang kita lakukan bukan menjadi ritual kebiasaan yang turun-temurun, tetapi berdasarkan dengan keilmuan. Kenapa? Karena ibadah yang kita lakukan kalau tidak didasari dengan keilmuan, maka bisa jadi kemungkinan besarnya ibadah kita tertolak, seperti itu. Maka yuk mari kita upgrade diri kita, perluas wawasan kita berkaitan dengan fikih keseharian yang sering dianggap kebiasaan, padahal itu adalah pondasi ibadah, awal ibadah yang akan kita lakukan, seperti itu. Masya Allah, luar biasa sekali penjelasannya Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah sahabat Benar TV, semoga podcast kali ini bisa menjawab berbagai kebingungan yang sering muncul di masyarakat. Insya Allah. Sahabat semua, itulah program Tanya Ustadz hari ini. Semoga penjelasan yang disampaikan dapat menambah pemahaman kita dan menjadikan ibadah kita lebih sempurna sesuai tuntunan syariat. Amin. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Rukmana SPD atas ilmu yang telah disampaikan. Saya sebagai host pamit undur diri dan terima kasih kepada Ustadz atas ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.